Baik Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama daripada tim proposisi menerima mosi pada hari ini, yang dimana mosi ini membahas mengenai sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat, kita hidup di mana sebuah negara tentunya memiliki sistem perekonomian ataupun kualitas ekonomi yang berbeda-beda, yang dimana setiap negara tentunya memiliki potensi yang mereka miliki masing-masing yang harus diperhatikan dan dikembangkan, yang dimana artinya setiap negara memiliki keunggulan sumber daya alam yang berbeda-beda, dan kami rasa hal ini tidak bisa dipaksakan untuk sebuah negara akhirnya memaksakan untuk menguasai sektor ekonomi yang bukan keunggulan daripada negara mereka miliki. Seperti contohnya Indonesia, kita tahu Indonesia sendiri yaitu memiliki keunggulan daripada sektor pertanian, sektor rempah-rempah, dan bagaimana dengan mosi pada hari ini kita serta-merta menyatakan bahwa Indonesia harus mendominasi dan ataupun memprioritaskan strategi potensi maritim yang mereka miliki, yaitu dengan menerapkan strategi ekonomi biru. Dan kami rasa hal ini sangatlah tidak relevan Dewan Juri yang terhormat, dan ini terlalu beresiko. Maka dari itu kami dengan bangga menyetujui mosi pada hari ini, yang dimana mosi ini menekankan membahas mengenai sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Adapun tujuan daripada kami sebagai tim proposisi sudah sangat jelas Dewan Juri yang terhormat. Tujuan daripada kami yaitu untuk menyadarkan khalayak ramai agar tidak terlalu mengandalkan kemaritiman negara berupa strategi ekonomi biru itu tadi, namun kita perlu melihat potensi yang negara miliki lainnya di dalamnya. Sebelum masuk ke poin selanjutnya, izinkan saya mengklarifikasi beberapa hal. 3 hal yang akan saya klarifikasi pada mosi perdebatan hari ini Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, mengenai negara berkembang itu sendiri, yang dimana negara berkembang itu sendiri kami menekankan tidak akan membahas negara maju tentang bagaimana mereka dapat mengelola potensi yang dimiliki negaranya dengan baik. Namun yang kami tekankan di sini adalah negara berkembang, yang dimana salah satunya Indonesia itu sendiri yang masih tergolong negara berkembang. Masuk ke klarifikasi kedua, yaitu potensi maritim. Potensi maritim seperti apa sih yang kami maksud? Kita perlu tahu maritim itu seperti apa Dewan Juri yang terhormat. Maritim dapat dikatakan di mana sebuah negara yang memiliki luas laut yang lebih besar dibanding daratan, yang dimana artinya potensi maritim adalah segala sesuatu yang terdapat pada perairan laut yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Masuk ke klarifikasi ketiga, yaitu strategi ekonomi biru itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan strategi ekonomi biru? Ekonomi biru, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan ekonomi biru itu sendiri. Ekonomi biru merupakan pembangunan ekonomi yang mengandalkan sumber daya kelautan yang dimiliki, yang dimana pada artinya strategi ekonomi seperti apa sih yang kami maksud di sini, yaitu strategi ekonomi yang hanya mengandalkan laut sebagai potensi utama untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Masuk di sini kami meyakini kami tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru, namun kami menawarkan beberapa hal. 2 hal yang akan kami tawarkan pada mekanisme kami Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, kami akan memperkuat perdagangan antar negara meliputi hasil pertanian dan rempah-rempah lainnya. Yang kedua, kami akan meningkatkan kualitas pertanian dalam negara itu sendiri. Entah bagaimana pemerintah akan membantu masyarakatnya untuk meningkatkan kualitas ekonomi pertanian mereka. Masuk ke argumentasi saya sebagai tim proposisi, yang dimana kami di sini memiliki 1 poin argumentasi utama. Yang pertama yaitu membahas mengenai mengapa proposal ini dapat dibenarkan dan juga mengapa kami dapat membuktikan bahwa kami sebagai tim proposisi lebih unggul dibandingkan tim oposisi. Masuk ke argumentasi kami yang pertama, poin pertama yaitu kami membahas mengenai karakteristik dari negara berkembang itu sendiri. Kita perlu tahu Dewan Juri yang terhormat, di mana yang diperdebatkan pada mosi ini ialah sebuah negara yang masih dikategorikan negara berkembang. Kita semua pasti tahu bagaimana sih kondisi perekonomian yang terdapat pada negara berkembang itu sendiri, di mana ekonomi yang dimiliki tentu tidak hanya mengandalkan pada satu sektor saja, di mana semua sektor ekonomi yang dimiliki saling bergantungan demi menunjang ekonomi negara tersebut. Tidak semua negara berkembang dapat menggunakan potensi yang mereka miliki dengan baik, yang dimana artinya potensi yang dimiliki belum tentu dapat berhasil. Negara berkembang tidak hanya dapat mengandalkan perekonomian mereka pada satu sektor saja, namun perlu menimbang potensi terkait lainnya, terutama pada Indonesia saat ini yang
pada Indonesia saat ini yang tergolong negara berkembang. Indonesia menggunakan banyak sekali upaya demi meningkatkan ekonomi dalam negaranya. Namun, upaya yang paling terkenal dan terpandang oleh negara lain ialah perdagangan berupa rempah-rempah hasil pertanian. Negara lainnya lebih memprioritaskan rempah-rempah daripada Indonesia, yang dimana kami rasa sistem ekonomi biru bukanlah acuan ataupun andalan dalam sistem perekonomian pada Indonesia. Kita tahu bukan kualitas daripada rempah-rempah Indonesia miliki itu sendiri. Masuk ke poin kedua, yang dimana membahas mengenai kondisi bagaimana kualitas maritim yang dimiliki Indonesia. Kita juga perlu melihat bagaimana kualitas maritim yang dimiliki negara kita, yang dimana kami rasa kualitas yang dimiliki tidak dapat dikatakan baik. Mengapa? Kita lihat pada ekosistem kelautan yang dimiliki negara Indonesia, yang dimana banyaknya pencemaran yang terjadi yang mengakibatkan kualitas yang dimiliki menurun. Mengapa kami dapat katakan sedemikian, Dewan Juri yang terhormat? Buktinya, pada saat ini banyak sekali kasus-kasus ekosistem laut yang rusak, seperti ikan yang banyak mati karena terkena limbah kimia, dan bagaimana juga individu yang merusak ekosistem terumbu karang dengan menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan demi keuntungan mereka saja. Maka dari itu kami rasa hal ini tidak dapat membuktikan bahwasannya potensi maritim yang dimiliki Indonesia seharusnya dimanfaatkan dengan baik, namun nyatanya tidak, dan malahan dirusak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Masuk ke poin ketiga, yaitu mengapa strategi ekonomi biru itu sendiri tidak diperlukan di sisi kami. Kita perlu melihat juga, Dewan Juri Tomat, tidak semua wilayah memiliki lautan ataupun perairan lainnya yang bersifat mendukung strategi itu tadi, yang dimana dalam sebuah wilayah tidak dapat menjadikan laut tersebut sebagai dominasi atau prioritas mereka dalam memajukan sistem perekonomian mereka. Kita juga perlu melihat wilayah yang memiliki sektor pertanian yang bagus. Dengan sektor pertanian yang bagus, lantas mengapa mereka harus tiba-tiba menjadikan sistem perekonomian ekonomi biru sebagai prioritas pendapatan mereka? Dan kami rasa hal ini sangatlah tidak relevan, Dewan Juri yang terhormat. Masih banyak tantangan daripada penerapan sistem ekonomi biru itu tadi yang harus diselesaikan, dan tidak semua wilayah dapat menyelesaikan masalah terkait. Justru kita malahan harus melihat keuntungan ataupun potensi yang dimiliki wilayah tertentu dan mengembangkannya, melihat bagaimana hal ini lebih dapat diterima oleh masyarakat, dan di mana pada akhirnya kami rasa kami tidak perlu menggunakan sistem ekonomi biru itu tadi. Terima kasih.